Jadi kami itu di rumah dari dulu dari kecil sudah sangat demokrasi, tapi ibu tuh selalu yang mengingatkan, kamu belum belajar loh, kamu harus minum susu ini gitu. Kalau bapak lebih ke kayak ya sudah nggak apa-apa biarkan anaknya kayak gitu. Iya. Bapak kan seneng mainnya ya gitu. Nanti kalau udah susah apa namanya, ini makannya belum, oh ya ibu yang turun gitu kan. Nah, tapi yang saya ingat dari di hari ibu ini adalah sosok seorang ibu buat saya adalah seorang yang mau mengorbankan keegoannya dia untuk keluarganya, ya khususnya untuk anak-anaknya. Karena yang saya selalu ingat ibu saya itu dulu adalah beliau itu adalah orang yang pertama bangun pagi karena beliau selalu menyiapkan susu buat kita zaman kita kecil gitu. Dan dia adalah orang yang terakhir untuk tidur. Karena setelah dia memastikan semuanya udah tidur, air gading udah mati, karena kita dulu kan kadang air tuh nyala mati ya. Jadi kadang malam tuh baru nyala agak kenceng. Jadi ibu saya tuh sampai nungguin ini udah penuh, terus udah lihat semuanya udah beres, anak-anak udah semua tidur, lampu, baru ibu tidur. Jadi saya melihat the first person to wake up, the last person going to bed. Ya, jadi seseorang yang mau menyampingkan egonya demi untuk orang lain, dalam hal ini adalah anak dan keluarganya. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan Bu untuk perempuan di luar sana yang juga mungkin ingin bekerja di sektor keuangan tapi masih ragu, takut berkompetisi? Saya hanya ingin ingatkan ke teman-teman semua perempuan-perempuan Indonesia, jangan pernah gentar ya, karena jangankan sektor keuangan, sekarang di sektor tambang, sektor manufaktur itu perempuan sudah banyak sebagai pemimpin dan dia bekerja. Artinya sudah tidak ada batasan sebenarnya untuk bekerja di berbagai sektor. Tinggal akhirnya kembali kepada diri kita. Kadang diri kita sendiri yang suka menganggap saya kan perempuan, jadi mendiskon kemampuan yang kita miliki. Nah itu nggak boleh. Kita harus yakin pada diri sendiri, tapi tentunya juga kita harus tanamkan dalam diri kita ini bahwa orang itu nggak ada yang sempurna. Ya, jadi walaupun saya misalnya sekarang karena saya di BI, saya tahu tentang moneter, tapi pasti ada banyak hal yang saya nggak tahu. Sehingga saya perlu juga mendengarkan orang lain. Saya perlu belajar dari orang lain. Jadi harus mau terbuka, harus mau belajar. Dan yang pertama, jangan terlalu complacent dengan kan saya perempuan ya, kalau perempuan kan nggak bisa begini, atau perempuan cukup di sini aja, atau kan saya perempuan jadi ladies first dong. Nah itu ya jangan, karena itu akhirnya mengecilkan. Jangan juga terlalu mau dispesialisasikan, tapi juga jangan mendiskreditkan diri gitu ya. Jadi saya yakin untuk perempuan Indonesia, kalian mempunyai potensi dan kapasitas yang tidak kalah dengan pria. Bahkan data di BPS terakhir tuh kalau kita lihat perempuan sama laki ini kan jumlahnya kurang lebih sama ya, tipis. Tapi perempuan yang tamat sampai pendidikan S1 itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan pria. Nah jadi artinya perempuan yang well knowledge itu juga sebenarnya banyak. Tinggal pada saat dia udah selesai dan mau bekerja, ini yang kadang-kadang bentrok, wah ini saya mau nikah dulu, mau apa, ini kan nggak apa-apa, oke harus ya, tapi tetap dia harus punya spirit bahwa saya pun waktu nikah itu juga nggak lama kemudian anak lahir gitu kan, tapi saya udah punya spirit saya harus bekerja gitu. Dan di awal kita udah bilang bahwa saya nggak bisa kalau nggak kerja, saya harus bekerja karena ya jangan menjadi dependent gitu. Kita tetap harus, walaupun kita sebagai ibu, sebagai istri, tetap kita harus menjadi seorang sosok yang bisa independen dengan diri kita juga, sehingga kita bisa mengekspresikan itu tadi, apa yang kamu suka, passion kamu di mana, karena itu kunci buat kita gitu. Ya, jadi saya yakin perempuan Indonesia pasti bisa seperti itu. Terima kasih Bu Desri, menyentuh sekali, menginspirasi sekali. Semoga saya sebentar sebelum itu boleh ngasih pantun. Boleh. Kalau di BI itu selalu kita punya pantun. Pantunnya simpel. Pantun ya Bu ya. Satu ya, tapi ini pendek sekali. Oke, boleh apa Bu? Ya.
pagi-pagi enaknya makan soto babat. Cakep. Ayo kita bangkit, perempuan Indonesia yang hebat. Thank you, Desri, sudah hadir. Menyambut. Ya, tadi saya mah nggak bisa mantul. Tadi jauhin cakep doang, Oke, maksudnya oke. gitu. Oke. Makasih Bu Desri. Sama-sama. Pokoknya kita berharap semoga penonton dari Top Women Talk bisa terinspirasi, bisa mendapatkan banyak pelajaran dari diskusi kita, cerita kita, bukan diskusi ya Bu, ini Iya. cerita Cerita, singkat ya. kita, cerita pelajaran hidup dari Ibu Desri, dan tentunya lagi-lagi kembali lagi kalau misalkan tidak pernah ada batasan untuk perempuan untuk bisa sampai ke puncak, betul ya Bu ya? Ya. Terima kasih Bu Desri, sehat dan sukses selalu untuk Ibu Desri. Terima kasih, sama-sama.